siapa yang sesungguhnya benar di mata Tuhan? Syekh Siti Jenar, yang dengan keberanian tak tergoyahkan, berani berkata, "Aku adalah Tuhan demi hakikat tertinggi." Atau Sunan Kalijaga, yang dipaksa menodai tangannya sendiri dengan darah sahabatnya demi menyelamatkan syariat agar dunia tidak runtuh. Ini bukan kisah hitam dan putih, bukan sekadar sejarah para wali, melainkan benturan paling dahsyat antara kebebasan batin dan ketertiban iman. Sebuah duel keyakinan di tanah Jawa yang tidak dimenangkan oleh pedang, tidak pula oleh doa, tetapi oleh pengorbanan yang membuat langit pun seakan menahan napas. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Angin senja turun perlahan di ujung timur Jawa, membawa hawa lembab yang terasa berat di dada. Matahari tergelincir ke barat dengan cahaya pucat, seolah enggan benar-benar tenggelam. Biasanya, pada jam seperti ini, desa-desa akan hidup oleh suara azan, oleh langkah kaki yang bergegas menuju masjid, oleh anak-anak yang mengaji dengan suara terbata. Namun kali ini tidak ada suara, tidak ada gerak. Yang tersisa hanya kesunyian yang terlalu rapi, terlalu bersih, seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan. Desa itu tampak utuh, rumah-rumah berdiri, jalan setapak masih jelas, tapi kehidupan seakan ditarik mundur dari dalamnya. Pintu-pintu tertutup rapat. Tidak ada asap dapur, tidak ada suara lesung atau tawa sore. Masjid kayu jati di tengah desa berdiri kokoh, tetapi pintunya terbuka tanpa sambutan. Lantainya berdebu tebal, mimbar sunyi, dan tempat wudhu mengering ditumbuhi lumut. Seakan-akan sujud telah lama ditinggalkan, bukan karena lupa, melainkan karena dianggap tidak perlu lagi. Di lorong desa yang mati suri itulah Sunan Kalijaga melangkah pelan. Tongkat hitamnya menyentuh tanah dengan ritme tenang, namun matanya tajam, menyapu setiap sudut. Ia merasakan sesuatu yang tidak kasat mata, getaran halus yang menekan batin. Orang-orang desa ini tidak pergi. Mereka bersembunyi. Mereka memilih diam, menutup diri dari panggilan langit. Dan bagi seorang wali, keheningan seperti ini lebih berbahaya daripada keramaian yang gaduh. Langkahnya terhenti di depan sebuah gubuk bambu yang paling sederhana di antara semuanya. Di beranda, duduk seorang lelaki tua bersila kaku. Matanya terpejam, napasnya diatur rapi, seolah sedang tenggelam jauh ke dalam dirinya sendiri. Ia tidak bergerak meski matahari hampir habis ditelan cakrawala. Maghrib seakan tidak memiliki arti bagi tubuh renta itu. "Assalamualaikum Kisanak," sapa Sunan Kalijaga dengan suara lembut, memecah sunyi yang menggumpal. Tidak ada jawaban. Lelaki itu tetap diam, seperti batu yang lupa bahwa ia pernah hidup. Salam diucapkan kembali, kali ini lebih tegas. Perlahan, mata lelaki itu terbuka. Tatapannya kosong, namun anehnya angkuh. Bukan sorot mata orang desa yang sederhana, melainkan pandangan seseorang yang merasa telah melampaui batas manusia biasa. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat, tanpa sedikit pun perubahan sikap, tanpa hormat. Sunan Kalijaga menunjuk langit yang mulai gelap. Matahari telah tenggelam. Mengapa tidak ada panggilan sholat? Mengapa masjid kosong? Lelaki tua itu tertawa pendek, tawa kering yang terdengar seperti gesekan ranting patah. "Masjid, salat," gumamnya sinis. "Itu permainan orang-orang syariat yang masih buta. Untuk apa berjalan mencari Tuhan kalau Tuhan tidak pernah jauh?" Tangannya menepuk dadanya sendiri. "Tuhan ada di sini. Di dalam diriku, aku adalah Dia, dan Dia adalah aku. Jika sudah menyatu, untuk apa aku bersujud menyembah diriku sendiri?" Jantung Sunan Kalijaga berdegup lebih keras. Kalimat itu bukan omong kosong. Ia mengandung serpih kebenaran yang sangat halus. Namun justru karena itu, ia mematikan bila jatuh ke tangan yang salah. Bukan sekadar kemalasan ibadah yang ia lihat, melainkan bibit wabah keyakinan. "Siapa yang mengajarkanmu kalimat seberat itu, Kisanak?" tanyanya pelan, namun mendesak. Lelaki itu tersenyum bangga, seolah menyebut nama seorang raja. "Guru agung kami," katanya mantap. "Syekh Siti Jenar." Angin malam berhembus lebih kencang, menggugurkan daun-daun kering di lorong desa. Di detik itu, Sunan Kalijaga tahu, yang ia hadapi bukan satu orang yang tersesat. Ia sedang berdiri di ambang badai besar, badai pemikiran, yang mampu mengosongkan masjid, menggoyahkan iman, dan mengubah tanah Jawa selamanya. Malam menutup desa itu,
tanpa upacara. Tidak ada lampu yang dinyalakan, tidak ada suara orang saling menyapa. Sunan Kalijaga melangkah meninggalkan gubuk bambu dengan dada terasa berat, seolah membawa beban yang tidak terlihat. Kalimat lelaki tua itu terus berputar di kepalanya, bergema lebih nyaring daripada azan yang hilang. Bukan karena salah sepenuhnya, melainkan karena benar. Namun, berada di tangan yang keliru. Di sepanjang lorong desa, Kalijaga mulai merasakan pola yang sama. Di balik pintu-pintu tertutup, ada napas yang disembunyikan. Ada tubuh-tubuh yang memilih duduk diam, bersila, memejamkan mata, tenggelam dalam rasa yang mereka yakini sebagai Tuhan. Mereka tidak berkumpul di masjid. Mereka tidak lagi merasa perlu dipanggil. Bagi mereka, panggilan itu sudah datang dari dalam diri. Masjid kayu jati kembali dilewati. Sunan Kalijaga berhenti sejenak di ambangnya. Ia masuk, berdiri di tengah ruangan yang kosong. Debu menempel di telapak kakinya. Tidak ada bekas sujud yang baru. Tidak ada jejak air di tempat wudhu. Sunyi ini bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang dipilih, dan sunyi yang dipilih selalu membawa konsekuensi. Kalijaga menutup mata, menarik napas dalam. Ia paham betul makna kalimat yang baru saja ia dengar. Dalam jalan para sufi, ada saat ketika hijab diri terasa menipis, ketika rasa keakuan luluh, ketika seorang hamba merasa begitu dekat dengan Tuhannya, hingga tak lagi menemukan jarak. Tetapi jalan itu curam, sempit, dan hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah lama ditempa. Jika dibukakan terlalu dini, ia berubah menjadi jurang. Ia kembali teringat tatapan lelaki tua itu. Bukan tatapan damai orang yang pasrah, melainkan tatapan orang yang merasa telah sampai. Dan ketika seseorang merasa telah sampai, ia berhenti berjalan. Ia berhenti tunduk. Di titik itulah ibadah berubah menjadi beban, dan aturan berubah menjadi musuh. Sunan Kalijaga melangkah keluar dari masjid dengan langkah pelan. Di luar, angin malam membawa bau tanah basah dan kemenyan yang samar. Bau itu menandakan sesuatu yang lain sedang tumbuh. Sebuah keyakinan baru, atau mungkin keyakinan lama yang dilepas dari wadahnya. Dan keyakinan yang tidak memiliki wadah akan mengalir kemana saja, merembes ke rumirama, menyusup ke hati orang-orang yang lelah dengan aturan. Di ujung desa ia kembali bertemu beberapa warga. Mereka menunduk hormat, namun tidak ada rasa bersalah di wajah mereka. Yang ada justru ketenangan aneh, seperti orang-orang yang merasa telah menemukan jawaban atas semua pertanyaan. Ketika Kalijaga menyinggung soal salat, mereka hanya tersenyum tipis, tidak membantah, tidak membela, seolah-olah topik itu sudah selesai sejak lama. Disitulah Kalijaga benar-benar mengerti. Ini bukan pemberontakan yang berisik, ini bukan penolakan yang kasar. Ini adalah penarikan diri yang halus, sebuah ajaran yang membebaskan manusia dari rasa takut, dari kewajiban, dari rasa kecil sebagai hamba. Dan justru karena itu, ia terasa sangat menggoda. Langkah Sunan Kalijaga meninggalkan desa itu terasa lebih cepat. Malam semakin pekat, namun pikirannya justru semakin terang. Nama yang disebut lelaki tua tadi kembali terngiang. Kini dengan bobot yang jauh lebih berat. Syekh Siti Jenar bukan sekadar seorang guru, melainkan sumber dari arus besar yang mulai menggerus tepi-tepi iman masyarakat. Kalijaga tahu, jika kalimat aku adalah Tuhan terus bergaung tanpa penjelasan, tanpa penyangga, maka bukan hanya desa ini yang akan kehilangan sujud. Masjid-masjid lain akan menyusul, tatanan akan retak, dan ketika iman orang banyak kehilangan bentuk, yang lahir bukanlah kebebasan, melainkan kekacauan yang sukar dihentikan. Malam itu, di bawah langit Jawa yang gelap dan lembab, Sunan Kalijaga melangkah pergi dengan satu kesadaran yang dingin dan jelas. Kalimat itu harus dihadapi, bukan dengan emosi, bukan dengan pedang, tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Sebab satu kalimat saja telah menggoyang masjid, dan jika dibiarkan, ia bisa menggoyang seluruh tanah Jawa. Perjalanan Sunan Kalijaga meninggalkan desa itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya menyusuri jalan tanah seperti menyeret gema kalimat yang belum selesai. Angin malam menyusup di sela pepohonan, membawa suara jangkrik yang putus-putus, seolah alam sendiri sedang ragu. Di kejauhan, cahaya obor dari rumah-rumah desa lain terlihat berkelip. Hidup seperti biasa. Namun, bayangan desa yang ditinggalkannya terus membekas desa yang memilih diam. Desa yang merasa telah cukup dengan dirinya sendiri. Di bawah naungan pohon besar, Kalijaga berhenti sejenak. Ia menancapkan tongkatnya, menutup mata, dan mengatur napas. Nama yang disebut lelaki tua itu kembali terucap di dalam batin.
Kali ini bukan sebagai bisikan, melainkan sebagai peringatan. Syekh Siti Jenar. Nama itu bukan nama asing. Ia pernah mendengarnya dalam diskusi para wali, dalam percakapan para santri, dalam bisik-bisik para pencari jalan batin. Seorang guru yang ilmunya dalam, pengalamannya tinggi, dan ucapannya tajam. Kalijaga memahami satu hal yang paling berbahaya dari semua ini. Masalahnya bukan pada ilmu yang diajarkan, melainkan pada siapa yang mendengarnya. Ilmu hakikat, bila jatuh ke tangan orang yang belum siap, akan berubah menjadi racun. Ia bukan sekadar membebaskan, tetapi memutus. Memutus rasa sebagai hamba, memutus takut pada batas, memutus kebutuhan akan tuntunan, dan ketika rasa hamba itu hilang, manusia mudah mengangkat dirinya sendiri ke singgasana Tuhan. Bayangan wajah lelaki tua di beranda gubuk kembali muncul. Tatapan kosong yang angkuh itu bukan tanda kedamaian, melainkan tanda berhenti belajar. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi ragu. Ia merasa telah sampai, dan dari satu orang seperti itu, keyakinan menyebar dengan cepat, bukan lewat perdebatan, melainkan lewat janji manis. Bebas dari kewajiban, bebas dari rasa bersalah, bebas dari aturan. Sunan Kalijaga membuka mata. Ia tahu, jika ini dibiarkan, gelombangnya akan meluas, desa demi desa akan menyusul, bukan dengan perlawanan terbuka, tetapi dengan penarikan diri yang halus. Masjid akan tetap berdiri, namun kosong. Azan akan tetap berkumandang, namun kehilangan pendengar. Dan saat itulah syariat runtuh bukan oleh pedang, melainkan oleh perasaan merasa cukup. Langkahnya kembali bergerak. Kali ini lebih mantap. Ia tidak boleh hanya menyaksikan, ia harus melihat sumbernya dengan mata kepala sendiri. Lemah Abang, tanah merah yang namanya sering disebat-sebat sebagai tempat berkumpulnya para pencari kebebasan batin. Di sanalah, menurut cerita, Syekh Siti Jenar mengajar tanpa sekat, tanpa jarak, tanpa hierarki, duduk sejajar dengan murid-muridnya, meniadakan perbedaan antara guru dan pengikut. Dalam benak Kalijaga, gambaran itu terasa berbahaya sekaligus memikat. Bagi rakyat jelata yang letih oleh pajak, oleh aturan, oleh rasa rendah di hadapan bangsawan dan ulama, ajaran semacam itu adalah pelukan hangat. Ia memberi rasa dimanusiakan, namun pelukan tanpa batas bisa berubah menjadi jerat yang tak terasa. Kalijaga mempercepat langkah. Ia harus melihat bagaimana ajaran itu disampaikan, bagaimana kata-kata itu bekerja di tengah kerumunan. Sebab hanya dengan memahami cara api itu dinyalakan, ia bisa tahu bagaimana cara memadamkannya atau setidaknya bagaimana mengurungnya agar tidak membakar segalanya. Di balik ketenangannya, Sunan Kalijaga merasakan firasat yang dingin. Perjalanan ini tidak akan berakhir dengan percakapan ringan. Nama yang disebut malam itu bukan sekadar penunjuk guru. Ia adalah pintu, dan begitu pintu itu terbuka, Kalijaga tahu ia sedang melangkah menuju sesuatu yang akan menguji batas persahabatan, batas keyakinan, dan batas pengorbanan. Angin berembus lebih kencang, membawa bau tanah merah dari arah selatan. Di sanalah semuanya bermula, dan kesanalah Sunan Kalijaga kini melangkah, menyadari bahwa badai yang sesungguhnya belum datang. Ia baru saja membuka pintunya. Perjalanan menuju Lemah Abang membawa Sunan Kalijaga menembus hutan jati yang rapat dan panjang. Batang-batang tua berdiri seperti saksi bisu Dondonia berdesir pelan diterpa angin malam. Tanah di bawah kakinya perlahan berubah warna, dari coklat gelap menjadi merah lembab, seolah setiap langkah mendekatkannya pada pusat sesuatu yang berdenyut. Udara terasa berbeda di sini, lebih berat, lebih hangat, seperti menyimpan napas ribuan orang yang tak terucap. Saat fajar mulai menyingsing, Lemah Abang menampakkan dirinya, bukan sebagai desa sepi seperti yang ia tinggalkan sebelumnya, melainkan sebagai hamparan manusia yang memenuhi tanah lapang. Mereka duduk bersila, rapat, teratur, tanpa suara. Tidak ada hiruk-pikuk pasar, tidak ada gamelan, tidak ada tawa. Namun tempat itu jauh dari mati. Ia hidup, berdenyut, namun dalam keheningan yang nyaris sakral. Kalijaga berdiri di tepi kerumunan, memperhatikan wajah-wajah yang hadir. Ada bangsawan dengan pakaian halus, ada petani dengan tangan kasar, ada bekas begal dengan tatapan keras yang kini melunak. Mereka datang dari latar yang berbeda, tetapi duduk setara, sejajar, tanpa pembatas. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rendah. Kesetaraan itu terasa kuat,
Dan justru disitulah daya tariknya. Di tengah lautan manusia itu berdiri sebuah padepokan sederhana. Tidak ada tembok tinggi, tidak ada gerbang megah, hanya bangunan kayu jati yang terbuka, seolah mengundang siapa saja untuk masuk. Di sanalah sosok itu berada, Syekh Siti Jenar. Ia tidak duduk di singgasana, tidak pula berdiri di mimbar tinggi. Ia duduk di tanah merah, sama rendah dengan murid-muridnya, mengenakan jubah lusuh berwarna tanah. Sorot matanya tenang, namun dalam. Setiap gerakannya sederhana, setiap katanya lirih, tetapi entah bagaimana, ribuan orang bisa mendengarnya dengan jelas. Kalijaga merasakan getaran itu. Ini bukan sekadar kepandaian berbicara. Ini adalah daya yang lahir dari keyakinan penuh pada apa yang diucapkan. Siti Jenar mulai berbicara dengan perumpamaan yang membumi, tentang kelapa, tentang sabut dan tempurung, tentang inti yang selama ini terbungkus. Ia berbicara tentang rasa, tentang hakikat yang manis dan gurih, tentang betapa manusia terlalu sibuk menjaga kulit luar hingga lupa menikmati isinya. Setiap kalimatnya mengalir lembut, tidak menyerang, tidak memerintah. Ia hanya menawarkan sudut pandang baru. Kalijaga memperhatikan reaksi para pendengar. Wajah-wajah itu berubah. Ada yang menitikkan air mata, ada yang tersenyum lega. Mereka yang selama ini merasa berat menjalankan aturan, tiba-tiba merasa dipahami. Beban di dada mereka seolah diangkat. Tidak ada ancaman neraka, tidak ada tuntutan kewajiban. Yang ada hanya janji kebebasan dan rasa dekat dengan Tuhan. Namun, justru disitulah Kalijaga melihat bahaya yang sesungguhnya. Ajaran itu terlalu mudah diterima. Ia tidak meminta disiplin, tidak menuntut kesabaran. Ia langsung membawa orang pada puncak rasa, tanpa memastikan kaki mereka cukup kuat untuk berdiri di sana. Dan orang-orang yang belum pernah menapaki jalan panjang, kini merasa telah sampai. Ketika Siti Jenar berkata bahwa Tuhan tidak perlu dicari di tempat jauh, bahwa Ia bersemayam di dalam diri, kerumunan itu semakin hening. Tidak ada penolakan, tidak ada pertanyaan. Kata-kata itu jatuh ke hati yang sudah siap menerimanya. Bagi mereka, inilah jawaban atas kelelahan panjang hidup sebagai hamba. Sunan Kalijaga menarik napas dalam. Di hadapannya ia tidak melihat sekadar seorang guru yang sesat atau benar. Ia melihat api besar yang sedang dinyalakan di tengah ladang kering. Api itu hangat, menerangi, dan memikat. Tetapi jika tidak segera diarahkan, ia akan menjalar kemana-mana, membakar batas antara iman dan hawa nafsu. Dari balik pepohonan, Kalijaga menyadari satu hal yang pahit. Lemah Abang bukan sekadar tempat. Ia adalah pusat, dan selama pusat ini berdetak, desa-desa lain akan terus kehilangan sujud. Di tanah merah inilah konflik yang lebih besar mulai mengambil bentuk. Pagi di Lemah Abang bergerak perlahan, seolah enggan memecah keheningan yang telah mengikat ribuan manusia sejak subuh. Sunan Kalijaga masih berdiri di pinggir kerumunan, menyatu dengan bayang-bayang pepohonan jati. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang tetap duduk bersila, tidak beranjak, tidak berbincang. Mereka menunggu, bukan menunggu waktu, melainkan menunggu kata-kata berikutnya dari sosok yang telah mereka anggap sebagai penunjuk jalan terakhir. Syekh Siti Jenar kembali angkat bicara. Suaranya tenang, tidak meninggi, tidak menekan. Ia tidak memerintah, hanya mengajak. Ia menyebut kembali perumpamaan yang sederhana, namun tajam, tentang buah kelapa, tentang sabut yang kasar, tempurung yang keras, dan santan putih di dalamnya. Setiap orang di tanah Jawa mengenal kelapa. Itulah sebabnya perumpamaan itu langsung mengakar. Ia berkata bahwa selama ini manusia disuruh sibuk membersihkan sabut, menjaga tempurung agar tidak retak. Mereka disuruh membungkuk, bergerak, mengulang-ulang ritual. Padahal, kata Siti Jenar, yang memberi rasa hanyalah santannya. Intinya, hakikatnya jika santan itu telah ditemukan, untuk apa lagi menggigit sabut yang pahit atau tempurung yang menyakiti gigi? Kerumunan itu berguncang dalam diam. Banyak kepala tertunduk, banyak dada terasa lapang. Kalimat itu seperti pembenaran atas rasa lelah yang selama ini mereka pendam. Mereka merasa selama ini terlalu lama berada di luar, padahal inti sudah dekat. Dan kini seseorang datang mengatakan bahwa mereka berhak langsung meminumnya. Sunan Kalijaga menyimak dengan wajah tenang, namun batinnya bergejolak. Ia tahu perumpamaan itu tidak sepenuhnya salah. Dalam perjalanan batin, memang ada saat ketika kulit tak lagi menjadi tujuan. Namun ia juga tahu, tidak semua orang siap memegang inti tanpa wadah.
Santan yang tumpah tidak akan kembali ke tempurung. Ia akan bercampur tanah, diinjak kaki, dan kehilangan kemurniannya. Siti Jenar melangkah perlahan di hadapan murid-muridnya. Ia berbicara tentang kebebasan, tentang kemerdekaan jiwa dari rasa takut, dari ancaman dosa, dari keterikatan pada bentuk-bentuk lahir. Ia mengatakan bahwa ketika Tuhan telah dirasakan di dalam diri, maka aturan gerak tubuh tidak lagi memiliki makna. Salat, puasa, dan kewajiban lainnya hanyalah jalan awal, bukan tujuan. Bagi banyak orang di Lemah Abang, kata-kata itu terasa seperti pintu yang terbuka. Para petani yang terbebani upeti, para bangsawan yang muak dengan intrik istana, para bekas penjahat yang ingin diampuni tanpa diadili, semua menemukan tempat di sini. Tidak ada yang dihakimi, tidak ada yang disuruh menebus masa lalu. Cukup duduk, merasakan, dan percaya. Namun disitulah Kalijaga melihat jurang yang menganga. Ajaran ini tidak hanya membebaskan dari dosa, tetapi juga dari tanggung jawab. Orang-orang yang merasa telah sampai tidak lagi mau diatur. Mereka tidak takut melanggar, karena merasa tidak ada lagi yang dilanggar. Dalam benak mereka, Tuhan tidak sedang mengawasi dari langit, melainkan menyatu dalam diri mereka sendiri. Kalijaga mengamati wajah itu satu persatu. Ia tidak melihat kebencian. Yang ia lihat justru ketulusan yang berbahaya. Ketulusan tanpa pengetahuan cukup akan berubah menjadi fanatisme, dan fanatisme ketika dipadu dengan rasa suci diri adalah bahan bakar paling mudah terbakar. Ketika Siti Jenar menutup pengajarannya hari itu dengan kalimat tentang kebebasan sejati, ribuan orang menunduk dalam hening yang penuh haru. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, hanya rasa puas, seolah mereka baru saja menerima kunci rahasia yang selama ini tersembunyi. Sunan Kalijaga menurunkan pandangannya. Ia sadar ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah dua jalan yang mulai berpisah jauh. Satu jalan menuntut wadah sebelum inti, jalan lain ingin langsung meneguk hakikat, apapun risikonya. Dan selama santan terus ditawarkan tanpa tempurung, tanah Jawa akan terus basah oleh tumpahannya. Kabar dari Lemah Abang bergerak lebih cepat daripada angin musim timur. Ia tidak datang sebagai teriakan atau pemberontakan bersenjata, melainkan sebagai perubahan sikap yang pelan namun pasti. Di pelabuhan-pelabuhan pesisir, para pedagang mulai enggan bersumpah atas nama apapun. Di desa-desa agraris, petani merasa tak lagi wajib tunduk pada aturan lama. Dan di masjid-masjid, shaf semakin jarang terisi. Semua itu mengalir menuju satu pusat kekuasaan, Demak Bintoro. Di dalam istana, udara terasa berat meski pagi masih muda. Laporan demi laporan ditumpuk di hadapan singgasana Raden Patah. Isinya seragam, namun dampaknya mengerikan. Prajurit perbatasan meninggalkan pos jaga karena merasa dunia hanyalah ilusi. Rakyat menunda pajak dengan alasan harta tidak lagi bermakna. Bukan karena miskin, melainkan karena merasa telah melampaui dunia. Negara mulai goyah, bukan oleh serangan musuh, tetapi oleh keyakinan yang salah tempat. Para wali berkumpul dalam pendopo agung. Tidak ada suara keras, tidak ada perdebatan terbuka. Hanya wajah-wajah yang tegang dan mata yang menimbang sesuatu yang terlalu besar untuk diucapkan sembarangan. Mereka paham, ini bukan perkara hukum biasa. Ini adalah persoalan arah. Jika dibiarkan, generasi berikutnya mungkin tak lagi mengenal batas antara hamba dan Tuhan. Keheningan itu pecah oleh suara berat Sunan Kudus. Nada bicaranya tegas, seperti panglima yang terbiasa mengambil keputusan di medan perang. Ia menyebut ajaran yang beredar sebagai racun, bukan karena filsafatnya, tetapi karena dampaknya. Rakyat yang merasa telah sampai tidak lagi bisa diatur, dan negara tanpa aturan baginya adalah pintu menuju kehancuran. Beberapa wali terdiam. Mereka tahu apa yang dimaksud Sunan Kudus. Secara hukum, pengakuan menyatu dengan Tuhan adalah garis yang berbahaya. Jika dibiarkan tanpa batas, ia bisa menghalalkan apa saja. Namun membunuh seorang guru yang dicintai rakyat bukan perkara ringan. Darahnya bisa menyuburkan api yang lebih besar. Di sudut ruangan, Sunan Kalijaga berdiri tenang. Debu perjalanan masih melekat di jubahnya. Matanya menyapu wajah-wajah saudaranya satu persatu, lalu berhenti pada sang sultan. Ia tahu saatnya berbicara, bukan dengan api, melainkan dengan air. Ia menjelaskan apa yang dilihatnya di Lemah Abang, tentang ketulusan yang berbahaya, tentang kebebasan yang terasa manis, namun menggerus tanggung jawab. Kalijaga mengingatkan satu hal yang membuat ruangan kembali sunyi. Jika Syekh Siti Jenar dibunuh diam-diam,
ia akan mati sebagai manusia, tetapi hidup sebagai legenda. Ajarannya akan berubah menjadi bisikan bawah tanah. Semakin sulit disentuh, rakyat akan melihatnya sebagai martir yang dizalimi kekuasaan. Dan saat itu, Demak akan kalah, meski menang dengan pedang. Usul Kalijaga sederhana, namun berisiko. Hadapkan ajaran itu di hadapan ilmu. Panggil gurunya, buka perdebatan di ruang terbuka, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mematahkan logikanya di hadapan masyarakat. Jika ia bersedia berhenti dan menahan ilmunya, negara selamat tanpa darah. Jika menolak, barulah hukum berjalan dengan terang. Raden Patah menghela napas panjang. Ia menyadari, keputusan apapun akan meninggalkan luka. Namun luka yang terkontrol lebih baik daripada racun yang menyebar. Ia menyetujui usulan itu, meski tahu risikonya besar. Pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang mampu mendekati pusat api itu tanpa ikut terbakar? Jawabannya telah jelas sejak awal. Sunan Kalijaga, satu-satunya yang memahami bahasa rakyat, bahasa simbol, dan bahasa batin. Malam itu, keputusan diambil. Demak tidak mengangkat pedang terlebih dahulu. Demak memilih kata-kata. Namun semua yang hadir tahu, jika kata-kata gagal, maka babak berikutnya akan ditulis dengan darah. Dan sejak saat itu, retakan di tubuh Demak tak lagi bisa disembunyikan. Keputusan di Demak tidak mengakhiri kegelisahan. Justru setelah sidang itu, beban terasa semakin berat. Malam turun dengan cepat, membawa hawa panas yang menempel di kulit. Di serambi Masjid Agung, lampu-lampu minyak menyala redup, seakan ikut menahan napas. Para wali tidak segera bubar. Mereka tahu satu keputusan telah diambil, tetapi akibatnya belum tentu bisa dikendalikan. Di antara mereka, Sunan Kudus berdiri dengan wajah keras. Baginya, waktu adalah musuh. Setiap hari yang dibiarkan berlalu, berarti semakin banyak orang terseret ajaran yang ia anggap menyesatkan. Dalam benaknya, penyakit harus dipotong sebelum menyebar. Sejarah telah mengajarkannya bahwa kelembutan yang salah tempat seringkali berujung pada kehancuran yang lebih besar. Ia menyampaikan kegelisahannya tanpa berputar-putar. Ajaran yang mengaku menyatu dengan Tuhan, menurutnya, bukan sekadar kekeliruan batin, tetapi ancaman nyata bagi syariat dan negara. Orang yang merasa dirinya Tuhan tidak akan tunduk pada hukum apapun. Dan jika hukum runtuh, maka yang tersisa hanyalah kekacauan. Bagi Sunan Kudus, pedang bukan lambang kebengisan, melainkan alat terakhir untuk menjaga batas. Beberapa wali terdiam, merasakan ketegasan itu seperti palu yang menghantam meja batin mereka. Mereka paham logika tersebut. Secara fikih, ucapan yang melampaui batas bisa berujung hukuman mati. Namun mereka juga menyadari, darah yang tumpah di hadapan rakyat bisa berubah menjadi api dendam yang tak mudah dipadamkan. Di tengah ketegangan itu, Sunan Kalijaga melangkah maju. Sikapnya tenang, suaranya tidak meninggi. Ia tidak menentang pedang, tetapi menempatkannya di belakang. Ia mengingatkan bahwa musuh kali ini bukan pasukan asing, melainkan perasaan manusia sendiri. Rakyat tidak mengikuti Siti Jenar karena takut, melainkan karena merasa dipahami. Dan perasaan semacam itu tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Kalijaga menguraikan satu bahaya yang lebih halus. Jika Syekh Siti Jenar dibunuh tanpa penjelasan, ia akan hidup sebagai simbol perlawanan. Orang-orang tidak akan mengingat ajarannya secara utuh, hanya akan mengingat bahwa seorang guru yang mereka cintai mati di tangan penguasa. Dari sanalah cerita akan berkembang liar, lebih berbahaya daripada ajaran aslinya. Perdebatan itu bukan adu suara, melainkan adu cara pandang. Sunan Kudus berbicara tentang ketegasan hukum. Sunan Kalijaga berbicara tentang membaca hati manusia. Pedang dan air, dua unsur yang sama-sama kuat, namun bekerja dengan cara berbeda. Pedang memutus cepat, air mengikis perlahan, tetapi bisa merobohkan batu. Akhirnya, suara Raden Patah memecah keheningan. Ia tidak memihak secara emosional. Sebagai sultan, ia memikul tanggung jawab atas negara dan rakyat. Ia mengerti urgensi Sunan Kudus, tetapi juga melihat kebijaksanaan dalam usulan Kalijaga. Negara tidak hanya butuh hukum, tetapi juga legitimasi di mata rakyat. Keputusan pun ditegaskan. Demak akan memberi kesempatan terakhir. Syekh Siti Jenar harus dipanggil menghadap bukan dengan pasukan, melainkan dengan undangan resmi. Ia akan dihadapkan pada para wali, agar ajarannya diuji secara terbuka. Jika ia bersedia menahan diri dan mengembalikan umat pada syariat, darah tidak perlu tumpah. Namun jika ia menolak, konsekuensinya jelas. Malam semakin larut,
Ketika keputusan itu mengendap di hati masing-masing, Sunan Kudus menahan amarahnya, menerima bahwa pedang harus menunggu. Sunan Kalijaga menanggung beban baru, karena dialah yang paling memahami bahasa lemah abang. Ia tahu, tugas ini bukan sekadar menyampaikan undangan. Ini adalah perjalanan memasuki inti konflik, tempat di mana satu kata salah bisa memicu perang. Di luar pendopo, angin malam berembus, membawa bau tanah basah. Jawa seakan diam, menunggu. Pedang telah diasah, air telah disiapkan, dan di antara keduanya, nasib iman banyak orang mulai ditentukan. Malam belum sepenuhnya pergi ketika Sunan Kalijaga meninggalkan Demak. Langit masih menggantungkan bintang pucat, sementara jalan tanah memantulkan sisa embun. Di balik langkahnya yang tenang, ada beban yang tak terlihat. Ia tidak membawa pedang, tidak pula membawa pasukan. Yang dibawanya hanyalah keputusan negara, dibungkus dalam kata-kata yang harus disampaikan dengan sangat hati-hati. Tugas itu sederhana di atas kertas, namun berbahaya dalam kenyataan. Kalijaga harus mendekati pusat ajaran yang sedang menyala tanpa memadamkannya secara kasar. Ia harus mengundang, bukan menyeret, meyakinkan, bukan memaksa. Sebab sekali saja ia terlihat sebagai tangan kekuasaan, pintu lemah abang akan menutup rapat, dan kata-kata tak lagi punya tempat. Perjalanan menuju selatan terasa berbeda dari sebelumnya. Udara semakin berat, seperti ada tirai tak kasat mata yang harus ditembus. Setiap desa yang dilewati menunjukkan tanda-tanda perubahan. Orang-orang masih bekerja di ladang, masih menimba air, namun ada jarak dalam tatapan mereka. Seolah-olah dunia luar tidak lagi sepenting ruang batin yang sedang mereka bangun sendiri. Sunan Kalijaga memahami bahasa itu. Ia pernah berada di persimpangan yang sama. Ia tahu rasa lelah menjadi hamba, tahu godaan untuk merasa cukup dan berhenti tunduk. Itulah sebabnya ia dipilih, bukan karena ilmunya paling tinggi, tetapi karena ia pernah jatuh dan bangkit kembali. Ia tahu bagaimana berbicara dengan mereka yang merasa telah menemukan cahaya. Saat hutan jati kembali menyambutnya, Kalijaga melambatkan langkah. Disinilah batas mulai kabur. Lemah abang bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan simbol kebebasan yang telah dirasakan banyak orang. Undangan dari Demak bisa dianggap sebagai ajakan dialog, atau sebagai ancaman terselubung. Semua bergantung pada cara kata kota itu diucapkan. Ia berhenti sejenak, menancapkan tongkatnya ke tanah merah. Di dalam dadanya, ia mengulang pesan yang harus disampaikan. Bukan perintah kasar, bukan tuduhan, melainkan panggilan untuk bertanggung jawab atas dampak ajaran. Ia tahu, Syekh Siti Jenar bukan orang yang mudah gentar. Ia harus dihadapi sebagai guru, bukan sebagai terdakwa. Kalijaga juga menyadari satu hal yang pahit. Sidang yang direncanakan di Demak bukan sekadar forum diskusi. Ia adalah panggung di mana ajaran harus dipertanggungjawabkan di hadapan umat. Jika Siti Jenar datang dan bersedia menahan diri, konflik bisa mereda. Namun jika ia menolak, penolakan itu sendiri akan menjadi pernyataan perang. Di balik ketenangannya, Kalijaga merasakan bayangan kegagalan. Jika undangan ini ditolak, Demak tidak akan punya alasan untuk menunggu lebih lama. Pedang yang sejak awal ditahan akan diangkat, dan ketika pedang bergerak, tidak hanya satu nyawa yang terancam, ribuan pengikut yang mabuk keyakinan bisa ikut terseret ke jurang darah. Langkah Kalijaga kembali mantap. Ia tidak bisa memikirkan semua kemungkinan itu terlalu lama. Tugasnya sekarang adalah satu: menyampaikan undangan dengan bahasa yang bisa diterima oleh dunia lemah abang. Bahasa simbol, bahasa rasa, bahasa yang tidak menyinggung martabat siapapun. Ia harus masuk tanpa menyalakan api kecurigaan. Di kejauhan, kabut tipis mulai tampak di atas tanah merah. Padepokan itu tidak lagi sekadar tempat belajar. Ia telah menjadi pusat perhatian, titik temu antara kebebasan batin dan ketertiban negara. Dan di sanalah, dalam waktu dekat, kata-kata akan diuji. Apakah mereka masih cukup kuat untuk menahan laju konflik, atau justru menjadi pemicu runtuhnya segalanya? Sunan Kalijaga melangkah masuk ke wilayah itu dengan kesadaran penuh. Undangan di tangannya bukan sekadar surat. Ia adalah garis tipis antara damai dan bencana. Dan apapun yang terjadi setelah ini, sejarah Jawa tak akan pernah sama lagi. Kabut pagi menggantung rendah ketika Sunan Kalijaga tiba di pinggir lemah abang. Tanah merah di bawah kakinya lembab, menyimpan jejak langkah banyak orang yang datang dan pergi tanpa dicatat. Tidak ada lonceng, tidak ada teriakan penjaga. Yang menyambut justru keheningan yang padat,
seperti napas panjang yang ditahan bersama-sama. Dari kehauan padepokan itu terlihat terbuka, sederhana, seolah tak memiliki apapun untuk disembunyikan. Semakin dekat, semakin terasa tekanan yang halus. Udara menekan dada, bukan karena ancaman fisik, melainkan karena keyakinan yang menebal. Disinilah orang-orang belajar menanggalkan nama dan jabatan. Disinilah gelar runtuh sebelum sempat disebut. Sunan Kalijaga melangkah pelan, menyadari bahwa setiap gerak tubuhnya sedang dibaca bukan oleh mata, melainkan oleh rasa. Di depan bangunan utama, dua orang penjaga berdiri tanpa senjata. Tubuh mereka kurus, wajahnya tenang, mata mereka menyala oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka tidak bertanya siapa, tidak menanyakan tujuan. Salah satu dari mereka membuka suara dengan nada yang datar nyaris dinjin. "Berhenti di sana. Ini tempat inti, kulit tidak perlu masuk." Kalijaga berhenti. Tongkatnya menancap ringan di tanah. Ia tahu, jawaban yang salah akan menutup pintu tanpa suara dan membuka jalan kekerasan. Ia juga tahu, merendah berlebihan akan dibaca sebagai kelemahan. Maka ia memilih bahasa yang dikenal di tempat ini, bahasa ketiadaan. "Aku datang bukan membawa nama," katanya tenang. "Aku datang sebagai yang rindu pada yang ada." Keheningan mengental. Para penjaga saling berpandangan, ragu. Jawaban itu tidak menentang, tidak pula tunduk. Ia bergerak di antara keduanya. Beberapa detik berlalu, terasa panjang. Lalu salah satu penjaga menggeser tubuhnya ke samping. Gerbang kayu jati itu terbuka perlahan, mengeluarkan derit pelan yang menusuk hati. Jalan ke dalam pun terbentang. Aroma dupa dan bunga menyambut dari dalam pendopo. Cahaya lampu minyak bergetar, menciptakan beanggan-beanggan panjang di dinding kayu. Di ujung ruangan, duduk seorang lelaki berjubah tanah, tenang, tegak, sorot matanya teduh, namun menembus tanpa perlu diperkenalkan. Kalijaga tahu siapa yang duduk di hadapannya. Syekh Siti Jenar. Siti Jenar menyambut dengan senyum tipis, seolah pertemuan ini telah lama dinanti. Suaranya berat, berwibawa, namun tidak mengeras. Ia menyebut Kalijaga dengan nama lamanya, Raden Said, seakan ingin menyingkirkan jarak yang dibangun oleh sejarah. "Kau datang jauh," katanya pelan. "Apakah untuk menarikku kembali ke sangkar?" Kalijaga duduk bersila di hadapannya. Jarak mereka dekat, namun dunia yang memisahkan terasa luas. Ia tidak langsung menjawab. Ia membiarkan hening bekerja, membiarkan napas menyatu dengan ruang. Baru setelah itu ia bertanya dengan sederhana, tanpa menuding, "Jika kau telah menyatu, siapakah yang duduk di hadapanku sekarang?" Siti Jenar tersenyum lebih lebar. Ia berbicara tentang pakaian jasad, tentang ruh yang menjadi pusat, tentang masjid yang kini berpindah ke dada, dan kiblat yang berputar ke hati. Kata-katanya mengalir rapi, seperti sungai yang tahu jalannya. Namun Kalijaga menangkap sesuatu di balik keindahan itu, sebuah kepastian yang menolak batas. Dan gantenan Kalijaga mengarahkan perhatian ke hal-hal kecil, rasa haus, rasa lapar, dingin yang menusuk tulang. Pertanyaan-pertanyaannya lembut, namun mengikat. Jika Yang Maha Kaya bersemayam sepenuhnya, mengapa jasad masih meminta? Ruang terasa menghangat. Lampu minyak bergetar lebih kencang, seolah ikut menahan benturan dua arus. Percakapan itu bukan adu suara, melainkan adu kedalaman. Siti Jenar menolak sangkar. Kalijaga mengingatkan sayap. Di luar, kabut belum terangkat. Di dalam, dua jalan saling berhadapan. Gerbang telah terbuka, tetapi benteng yang sesungguhnya keyakinan masih berdiri tegak, tanpa besi, tanpa tembok, dan nyaris tak tertembus. Pendopo itu tenggelam dalam cahaya redup lampu minyak. Api kecil bergetar, memantulkan bayangan dua sosok yang duduk berhadapan di atas tikar pandan yang usang. Tidak ada singgasana, tidak ada jarak kehormatan, hanya tanah merah di bawah mereka, dan keheningan yang terasa padat. Di satu sisi duduk Sunan Kalijaga, tenang, bertumpu pada napas yang teratur. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar bersila tegak, sorot matanya menyimpan keyakinan yang tidak goyah. Di antara mereka terletak dua cangkir teh yang masih mengepul. Uapnya naik perlahan, lalu menghilang di udara. Tidak ada yang menyentuhnya. Keduanya paham, pertemuan ini bukan untuk melepas dahaga raga, melainkan untuk menguji kedalaman rasa. Kata-kata yang akan lahir di ruangan ini bisa menjadi jembatan atau jurang. Siti Jenar memecah hening lebih dulu. Ia berbicara tentang kebebasan, tentang terbang tanpa sangkar, tentang manusia
yang terlalu lama dibelenggu oleh aturan lahir. Baginya, syariat hanyalah tangga awal, tangga yang harus ditinggalkan ketika atap telah dicapai. Suaranya lembut, penuh kepastian, seperti orang yang telah menempuh perjalanan panjang dan enggan menoleh ke belakang. Kalijaga mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tidak menunjukkan penolakan, tidak pula persetujuan. Ketika Siti Jenar berhenti, ia mengajukan pertanyaan sederhana, nyaris terdengar naif. "Jika engkau telah menyatu sepenuhnya," katanya pelan, "mengapa tubuh ini masih meminta minum, masih merasakan lapar, masih gemetar oleh dingin?" Pertanyaan itu melayang di udara, menunggu. Siti Jenar tersenyum, menjawab dengan perumpamaan tentang jasad sebagai pakaian, tentang ruh sebagai pusat. Ia mengatakan bahwa kebutuhan itu hanyalah bayangan sisa-sisa dunia yang belum sepenuhnya luruh. Namun Kalijaga tidak berhenti di sana. Ia menunjuk cangkir teh di hadapan mereka, uapnya yang kian menipis. "Jika Yang Maha Kaya bersemayam tanpa jarak," lanjut Kalijaga, "mengapa ia masih membutuhkan cairan ini? Jika Yang Maha Kuasa hadir sepenuhnya, mengapa hujan bisa membuat tubuh sakit?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak disampaikan dengan nada menantang. Ia datang seperti air, merembes perlahan ke sela-sela keyakinan. Ruangan terasa menghangat, api lampu bergetar lebih kuat. Siti Jenar mulai menegakkan punggungnya. Suaranya sedikit meninggi. Ia menyebut syariat sebagai sangkar besi yang mengurung burung jiwa. Ia mengaku telah mematahkan jeruji itu demi terbang menuju kekasih. Bagi dirinya, aturan lahir hanya menghalangi penyatuan rasa. Kalijaga condong ke depan, matanya teduh, namun tajam. Ia tidak membantah kebebasan, tetapi mengingatkan tentang waktu. "Jika sangkar dipecahkan sebelum sayap kuat," katanya pelan, "burung itu tidak akan terbang. Ia akan hatu diinjak atau dimangsa." Kalimat itu jatuh berat, bukan karena keras, tetapi karena dekat dengan kenyataan. Hening kembali menyelimuti pendopo. Di luar, suara serangga malam terdengar samar. Dua jalan kini terlihat jelas. Di satu sisi jalan yang langsung menuju puncak tanpa menoleh ke bawah. Di sisi lain, jalan yang berliku, menuntut kesabaran dan aturan. Keduanya berbicara tentang Tuhan, namun berdiri di tepi samudra yang berbeda. Siti Jenar menggeleng pelan. Baginya, menahan kebenaran sama dengan mengkhianatinya. Ia tidak bisa kembali ke sangkar setelah merasakan langit. Kalijaga memahami itu. Ia melihat bukan kebencian, melainkan keteguhan yang keras. Dan keteguhan yang menolak batas seringkali berakhir pada benturan. Percakapan itu mencapai titik yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya dua pandangan yang saling menimbang, menyadari bahwa kota-kota mulai kehilangan daya. Di antara dua tikar itu, terbentang dua samudra pemikiran, dan ketika samudra bertemu tanpa garis pantai, gelombang besar tak terhindarkan. Keheningan di pendopo terasa menekan, seperti udara sebelum hujan besar. Dua tikar pandan itu masih saling berhadapan, namun jarak batin kian melebar. Sunan Kalijaga menarik napas panjang, seolah menimbang apakah kata-kata masih memiliki ruang. Siti Jenar duduk tegak, keyakinannya mengeras, matanya menyimpan cahaya yang tak mau redup. Di titik inilah, perbincangan membutuhkan jangkar sesuatu yang membumi, sederhana, dan tak bisa ditawar oleh perasaan. Kalijaga merogoh balik jubahnya. Bukan keris yang ia keluarkan, bukan pula surat berstempel. Ia meletakkan sebuah kelapa tua di tengah-tengah tikar. Sabutnya kasar, tempurungnya keras, beratnya terasa nyata. Bunyi kelapa menyentuh tanah memecah sunyi. Sederhana, namun tegas. Siti Jenar menatapnya, kening berkerut. Bagi seorang guru besar, benda itu tampak terlalu remeh. "Engkau sering menyebut kelapa," ucap Kalijaga pelan, "tentang santan yang gurih, tentang inti yang sejati." Ia menyentuh sabutnya. "Ini memang pahit, tak enak dimakan." Jarinya bergeser ke tempurung. "Ini keras, menyakitkan gigi." Lalu ia menepuk kelapa itu dengan ringan. "Namun tanpa ini, santan tidak punya tempat." Siti Jenar tersenyum tipis, seolah merasa dipermainkan. Ia menjawab bahwa bagi orang yang telah meminum santan, tempurung hanyalah beban, bahwa ia telah selesai dengan kulit dan sangkar, bahwa membawa beban kosong hanya memperlambat langkah menuju kekasih. Suaranya mantap, penuh kepastian. Kalijaga tidak membantah rasa, ia membantah waktu. Jika tempurung dipecahkan sebelum saatnya, katanya tenang, santan akan tumpah. Ia menggeser kelapa itu sedikit, seakan membayangkan cairan putih mengalir ke tanah. Ia bercampur lumpur, diinjak kaki, dijilat anjing. Bukan karena santannya salah,
tetapi karena wadahnya dihilangkan terlalu cepat. Kata-kata itu jatuh berat. Kalijaga menatap Siti Jenar, bukan dengan amarah, melainkan dengan iba yang jujur. Murid-muridmu bukan dirimu. Lanjutnya, sayapmu kuat karena ditempa lama. Sayap mereka belum. Ketika engkau menyuruh mereka memecahkan tempurung, engkau tidak membebaskan. Engkau mengorbankan. Lampu minyak bergetar, bayangan di dinding menari liar. Siti Jenar menghela napas pendek, lalu menendang kelapa itu pelan hingga berguling ke samping. Filosofimu usang, katanya, nada meninggi. Aku sudah minum santannya, aku tidak mau lagi memanggul tempurung kosong. Ia menegakkan punggung. Kebenaran tidak menunggu kesiapan orang lain. Kalijaga menunduk sejenak. Ia tahu, bahasa rasa telah buntu. Keteguhan Siti Jenar telah berubah menjadi tembok. Di titik ini, ia harus memindahkan percakapan dari ruang batin ke ruang tanggung jawab. Ia merogoh jubahnya sekali lagi, kali ini mengeluarkan gulungan surat berstempel kerajaan. Kertas itu terasa berat, bukan oleh tinta, melainkan oleh akibatnya. Atas nama Sultan, ucap Kalijaga dengan suara yang kini dingin dan jernih, engkau dipanggil menghadap, bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk mempertanggungjawabkan dampak ajaranmu. Ia meletakkan surat itu di tempat kelapa tadi berada. Jika engkau datang, kata-kata akan diuji oleh ilmu. Jika menolak, penolakan itu sendiri adalah pilihan. Siti Jenar tertawa, bukan mengejek, melainkan menantang langit. Ia berkata bahwa Tuhan tidak bisa dipanggil menghadap, bahwa jasad ini boleh diambil, tetapi yang ada tidak tunduk pada perintah manusia. Kalimat itu jatuh seperti palu, bukan sekadar penolakan, melainkan pernyataan terbuka. Kalijaga berdiri. Ia merapikan jubahnya, menatap sahabatnya untuk terakhir kali di ruang itu. Jika begitu, katanya lirih, Demak akan berbicara dengan bahasa lain. Ia berbalik, melangkah keluar dari pendopo yang terasa semakin panas. Kelapa itu tertinggal di lantai, utuh, tak pecah. Namun, maknanya telah retak. Di lemah abang, api telah dipilih. Dan ketika api menolak wadah, yang tersisa hanyalah waktu menuju tumpahan, menuju benturan, menuju darah. Langkah Sunan Kalijaga meninggalkan padepokan terasa lebih berat dari saat ia datang. Malam menutup lemah abang dengan cepat. Kabut turun perlahan seperti tirai yang sengaja ditarik. Di belakangnya, pendopo itu kembali sunyi. Namun sunyi yang menyimpan keputusan. Bukan keputusan negara, melainkan keputusan keyakinan yang telah mengeras dan tak lagi mau dibentuk. Di Tanganya, surat Demak telah ditolak bukan dengan tangan, melainkan dengan kata-kata yang lebih tajam dari pedang. Penolakan itu bukan sekadar ketidaksediaan hadir, melainkan penyangkalan terhadap otoritas manusia. Bagi Syekh Siti Jenar, panggilan menghadap adalah penghinaan terhadap keyakinannya sendiri. Ia tidak menolak Sultan. Ia menolak konsep diperintah. Sunan Kalijaga memahami makna penolakan itu dengan jernih. Selama masih ada ruang dialog, konflik bisa diredam. Namun ketika seseorang berkata bahwa Tuhan tidak bisa dipanggil menghadap, maka ia telah memutus jembatan terakhir. Ia telah menempatkan dirinya di luar hukum, di luar kesepakatan bersama, dan negara tidak bisa hidup berdampingan dengan wilayah yang menolak semua batas. Perjalanan kembali menuju Demak dilalui dalam diam. Angin malam membawa bau tanah merah yang kian menjauh, digantikan aroma laut yang lembab. Di setiap langkah, Kalijaga menimbang dampak dari kata-kata yang baru saja diucapkan Siti Jenar. Ia tahu sahabatnya itu tidak berbohong tentang pengalamannya, tetapi pengalaman yang benar, jika dipaksakan menjadi hukum umum, bisa menghancurkan banyak jiwa. Saat fajar menyingsing, menara dan atap-atap Demak Bintoro mulai terlihat. Kota itu tampak tenang, seolah tidak mengetahui bahwa badai sedang mengarah padanya. Kalijaga langsung menuju istana. Wajahnya letih, bukan oleh perjalanan, melainkan oleh beban keputusan yang harus disampaikan. Di hadapan Raden Patah dan para wali, Kalijaga menyampaikan penolakan itu apa adanya. Tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Ruangan itu membeku. Kalimat Tuhan tidak bisa dipanggil menghadap bergema lebih keras daripada teriakan perang. Para wali saling berpandangan. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Penolakan itu telah menjelma menjadi pernyataan terbuka. Wajah Sunan Kudus mengeras. Baginya, ini adalah garis akhir. Ia tidak lagi berbicara tentang filsafat atau perumpamaan. Ini adalah soal makar terhadap tatanan. Seseorang yang menolak hukum negara dengan mengatasnamakan Tuhan telah menantang segalanya syariat.
umat, dan kestabilan. Raden Patah menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. Keputusan yang sejak awal ditahan, kini tak bisa dihindari. Demak tidak akan mengirim undangan kedua. Bahasa kata telah ditolak, maka bahasa kekuatan harus disiapkan, bukan untuk membungkam iman, melainkan untuk menjaga agar iman tidak berubah menjadi kekacauan massal. Perintah pun dikeluarkan dengan berat hati. Pasukan disiagakan, bukan pasukan biasa, melainkan prajurit pilihan yang paham bahwa tugas ini bukan sekadar penangkapan, tetapi penanganan krisis keyakinan. Setiap langkah harus dijaga agar tidak berubah menjadi pembantaian. Sunan Kalijaga berdiri diam mendengar keputusan itu. Ia tahu, sejak detik penolakan di Lemah Abang, jalan ini hampir pasti berujung darah. Ia tidak menyesali upayanya, ia hanya merasakan duka yang dalam. Karena perang ini bukan perang melawan musuh asing, melainkan perang melawan saudara sendiri. Di kejauhan, matahari naik perlahan di atas Demak, cahayanya terang, namun terasa dingin. Di Lemah Abang, seorang guru mungkin sedang duduk tenang, merasa telah memilih jalannya. Di Demak, sebuah negara sedang bersiap melangkah ke babak yang tidak pernah diinginkan. Surat telah ditolak, langit seakan diam, dan di antara diam itu, roda sejarah mulai bergerak lebih cepat menuju pertemuan yang tak lagi bisa ditunda, di mana kata-kata akan menyerah pada akibat. Pagi di Lemah Abang belum benar-benar terbit ketika tanah merah itu mulai bergetar, bukan oleh gempa, melainkan oleh derap langkah yang teratur dan berat. Dari 4 penjuru mata angin, pasukan Demak bergerak mendekat. Baju zirah mereka memantulkan cahaya pucat fajar. Tombak terhunus, busur telah direntang. Kepungan itu rapi, senyap, dan mematikan. Tidak ada teriakan perang, tidak ada genderang, seolah semua orang paham satu suara keras saja bisa mengubah pagi menjadi neraka. Di barisan depan, Sunan Kudus berdiri tegak. Wajahnya keras, bukan oleh kebencian, melainkan oleh tekad untuk menyelesaikan apa yang telah diputuskan. Baginya, ini bukan penyerbuan, tetapi operasi terakhir untuk mencegah kehancuran yang lebih luas. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar pasukan berhenti tepat di batas padepokan. Di dalam, kegelisahan menyebar cepat. Para murid Syekh Siti Jenar bangkit serempak. Keris, parang, dan cangkul digenggam erat. Mata mereka menyala oleh keyakinan yang telah lama dipupuk. Bagi mereka, pasukan yang datang bukan wakil negara, melainkan ancaman terhadap kebenaran yang mereka yakini. Jika perlu, mereka siap mati. Jika perlu, mereka siap membunuh. Udara menegang, jari-jari prajurit Demak menempel pada pelatuk busur. Satu teriakan saja, satu anak panah saja, dan ribuan nyawa bisa tumbang dalam sekejap. Lemah Abang berada di ambang pembantaian bukan karena perintah, tetapi karena benturan keyakinan yang tak mau mengalah. Di saat itulah, pintu pendopo terbuka lebar. Langkah-langkah kaki terdengar pelan, tenang, bertentangan dengan ketegangan yang membuncah. Syekh Siti Jenar keluar tanpa senjata, tanpa tameng. Jubah tanahnya bergerak lembut diterpa angin pagi. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, justru ada ketenangan aneh. Seperti seseorang yang telah menerima akhir, jauh sebelum ia datang. Ia mengangkat tangan, bukan untuk menantang, melainkan untuk menghentikan. Suaranya menggema, tidak keras, namun mengikat. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk menurunkan senjata. "Jangan kotori tangan kalian," katanya. "Yang dicari hanyalah jasad ini." Satu persatu keris diturunkan. Beberapa murid menangis, bingung, tak mengerti mengapa guru mereka memilih menyerah. Siti Jenar melangkah maju, mendekati barisan pasukan. Ia berhenti di hadapan Sunan Kudus. Jaraknya dekat, napas mereka nyaris bersentuhan. "Bawalah aku," ucapnya tenang. "Aku tidak akan lari." Kalimat itu tidak terdengar seperti kekalahan, melainkan seperti undangan menuju sesuatu yang telah lama ia nantikan. Sunan Kudus menahan napas. Ia memberi isyarat agar pasukan menurunkan senjata. Perang kolosal yang nyaris pecah itu runtuh oleh satu keputusan penyerahan diri. Tanah Lemah Abang selamat dari banjir darah pagi itu, bukan karena pedang, melainkan karena satu orang memilih menjadi pusat akibat. Syekh Siti Jenar kemudian dibawa keluar dari kepungan. Tidak diikat, tidak diseret. Ia berjalan di tengah barisan tombak dengan langkah mantap, seolah mengantar dirinya sendiri menuju pengadilan. Di belakangnya, para murid berlutut, sebagian meraung kehilangan pegangan hidup. Mereka merasa ditinggalkan di tengah jalan, antara kebebasan yang dijanjikan dan kenyataan yang kini menutup pintu.
Iring-iringan itu bergerak menuju Demak Bintoro. Pagi berubah siang. Matahari naik, menyinari wajah-wajah yang diam dalam perjalanan panjang itu. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada teriakan kebencian. Yang ada hanyalah kesadaran sunyi bahwa sesuatu yang besar akan segera diputuskan. Di Lemah Abang, Tanah Merah kembali tenang. Namun, ketenangan itu rapuh. Semua yang menyaksikan tahu, pembantaian memang tertunda. Tetapi bukan berarti bencana telah berlalu. Ia hanya berpindah tempat. Dan di Demak, sebuah panggung besar sedang disiapkan tempat kote kata terakhir akan diuji. Dan satu nyawa akan menjadi taruhannya. Alun-alun Demak Bintoro dipenuhi manusia sejak pagi. Mereka datang tanpa teriakan, tanpa arak-arakan. Langkah kaki berdesak pelan, wajah-wajah menegang, mata menatap satu titik di tengah lapangan. Di bawah naungan beringin kurung kerse-kerse, kayu jati disusun melingkar. Itulah panggungnya, bukan panggung sandiwara, melainkan ruang di mana kata-kata bisa menentukan hidup dan mati. Di tengah lingkaran itu, Syekh Siti Jenar duduk bersila. Tangannya bebas, punggungnya tegak, tidak ada belenggu, tidak ada penjaga yang menempel. Ia tampak seperti tamu yang datang dengan kehendaknya sendiri. Wajahnya tenang, bahkan teduh. Seolah sidang ini bukan ancaman, melainkan pertemuan yang telah lama ditunggu. Para wali mengambil tempat. Wajah-wajah yang dikenal rakyat sebagai penjaga iman kini memikul beban yang berat. Di antara mereka, Sunan Giri memimpin jalannya sidang. Suaranya tegas, namun tertahan, seperti orang yang tahu setiap kata akan direkam oleh ingatan zaman. Tuduhan dibacakan dengan jelas, pengakuan yang melampaui batas, ajaran yang membuat orang meninggalkan syariat, dampak yang meretakkan tatanan. Ketika tiba saat menjawab, Siti Jenar tidak tergesa. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang terdengar hingga barisan paling belakang. Ia menolak disebut mengaku Tuhan. Ia menyebut dirinya ketiadaan, ombak yang tak terpisah dari laut. Logikanya rapi, metaforanya indah. Banyak yang terdiam, bukan karena setuju, melainkan karena terpesona oleh keluasan kata. Namun keindahan itu licin. Para wali saling berpandangan, menyadari jurang antara pengalaman batin dan hukum bersama. Sunan Kudus maju, suaranya mengeras. Ia tidak membantah ombak dan laut. Ia menyorot akibat masjid kosong, prajurit meninggalkan pos. Hukum dipandang remeh. Ilmu yang tinggi, katanya, menjadi racun ketika diminum tanpa takaran. Sidang memanas tanpa teriakan. Dalil dilawan dalil. Pengalaman dibenturkan dengan tanggung jawab. Siti Jenar tetap tenang. Ia tidak menyangkal dampak, namun menolak membungkam kebenaran. Baginya, cahaya tidak bisa disimpan di bawah wadah. Dan pernyataan itu, betapapun jujurnya, menutup pintu kompromi. Di saat hening menegang itu, Sunan Kalijaga angkat bicara. Suaranya lebih rendah, seperti air yang mencari celah. Ia tidak meragukan pencapaian batin Siti Jenar. Ia menegaskan masalahnya pada tempat dan waktu. Rahasia langit, katanya pelan, menjadi kebingungan ketika dibuka di pasar. Ia menawarkan jalan pulang, menahan kata, menguatkan syariat, menjaga umat. Siti Jenar menatap Kalijaga lama. Ada hormat di sana, ada kedekatan yang tak dimiliki siapapun. Namun jawabannya tetap sama. Ia tidak bisa berhenti. Diam baginya adalah pengkhianatan terhadap apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Jika harus memilih, ia memilih konsekuensi. Hening menelan alun-alun. Rakyat menahan napas. Para wali menunduk, menyadari bahwa simpul telah mengeras. Ketika palu sidang diangkat, tidak ada sorak, hanya angin yang berdesir di daun beringin. Keputusan dibacakan dengan suara yang bergetar namun tegas. Hukuman mati, demi menjaga tatanan dan mencegah kebingungan yang lebih luas. Siti Jenar tersenyum, bukan mengejek, melainkan lega. Bagi dirinya, vonis itu bukan kekalahan. Ia berdiri perlahan, menatap langit yang cerah. Di wajah-wajah para wali, duka bercampur tanggung jawab. Sidang berakhir, tetapi beban baru saja dimulai. Sebab apapun yang terjadi setelah ini, tanah Jawa akan mengingat hari ketika kata-kata hampir mengalahkan pedang dan ketika pedang akhirnya diizinkan berbicara. Keputusan telah dijatuhkan, namun alun-alun Demak tidak langsung bubar. Manusia tetap berdiri, terpaku, seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Di bawah cahaya matahari yang mulai condong, Syekh Siti Jenar berdiri dengan wajah tenang. Vonis mati tidak mengubah sikapnya. Justru ada keteduhan yang makin jelas.
seperti orang yang telah menuntaskan perjalanan panjang dan kini melihat rumah di kejauhan. Para wali bangkit dari tempat duduk mereka, beberapa menunduk, beberapa mengalihkan pandang. Beban keputusan itu terasa berat, menekan dada. Mereka tahu hukum telah ditegakkan, namun hukum tidak pernah datang tanpa harga, dan harga kali ini adalah satu nyawa yang dicintai banyak orang, sekaligus satu gagasan yang tak mudah dikubur. Di tengah kerumunan yang tertahan, Sunan Kalijaga melangkah maju. Langkahnya pelan, seperti meniti permukaan air. Ia berdiri di hadapan Siti Jenar, jarak mereka hanya sejengkal. Wajah Kalijaga menunjukkan duka yang tidak disembunyikan. Ia tahu, inilah kesempatan terakhir bukan untuk berdebat, melainkan untuk menyelamatkan. Dengan suara rendah, Kalijaga menawarkan satu jalan yang tersisa, bukan penarikan vonis, bukan penghapusan kesalahan, melainkan penundaan akibat. Berhentilah bicara, katanya lirih. Simpan rahasia itu untuk dirimu. Ajarkan syariat agar umat kembali berdiri. Jika engkau bersedia, hari ini kau pulang sebagai manusia yang hidup. Siti Jenar mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya lembut, penuh hormat. Ia memahami maksud sahabatnya. Ia tahu tawaran itu tulus, namun di dalam dadanya, keyakinan telah mengeras menjadi satu garis lurus. Baginya, diam bukanlah keselamatan, melainkan pengingkaran terhadap apa yang ia yakini sebagai panggilan. Ia tersenyum pelan dan menggeleng. Kebenaran itu seperti cahaya. Jawabnya tenang, ia tidak bisa disimpan di bawah wadah. Mulut ini hanyalah corong, aku tidak bisa menghentikannya. Lalu ia menatap Kalijaga lebih dalam. Kecuali jika corong ini dihancurkan. Kalimat itu jatuh berat, tanpa emosi, tanpa drama, namun maknanya memaku udara. Siti Jenar tidak meminta belas kasihan. Ia memilih akibat. Ia memilih mati daripada hidup dalam diam. Di hadapan semua orang, ia menyerahkan pilihannya dengan kesadaran penuh. Para wali terdiam. Tidak ada lagi ruang tawar. Sunan Giri menutup mata sejenak, lalu mengangguk pelan. Hukum telah menemukan bentuknya. Yang tersisa hanyalah pelaksanaan. Rakyat menyaksikan dengan napas tertahan. Beberapa menangis tanpa suara. Yang lain menatap kosong, tak mampu memihak antara kekaguman dan ketakutan. Siti Jenar melangkah ke depan, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada keputusan. Ia tidak diikat, ia tidak diseret. Ia berjalan seperti pengantin menuju pelaminan. Wajahnya bersinar oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah kematian bukanlah pintu tertutup, melainkan gerbang yang telah lama ia kenal. Kalijaga berdiri kaku, menahan gelombang perasaan yang datang bertubi. Ia tahu sahabatnya tidak kalah. Ia juga tahu negara tidak salah. Inilah tragedi sejati. Ketika dua kebenaran bertemu di waktu yang salah, dan hanya satu yang boleh bertahan. Angin berdesir di alun-alun. Daun beringin bergetar. Di langit, awan bergerak perlahan, seakan enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Pilihan telah dibuat bukan oleh pedang, bukan oleh teriakan, melainkan oleh satu keputusan sunyi di dalam dada. Dan setelah pilihan itu diucapkan, sejarah tak lagi bisa ditarik mundur. Sore itu, cahaya matahari di atas Demak Bintoro meredup lebih cepat dari biasanya. Alun-alun yang tadi dipenuhi manusia, kini membeku dalam hening. Di tengah lingkaran prajurit, Syekh Siti Jenar berdiri tegak. Wajahnya terang oleh ketenangan yang ganjil. Tidak ada teriakan, tidak ada doa yang dilantangkan keras. Hanya napas panjang yang tertahan oleh ribuan dada. Langkah Sunan Kalijaga terdengar pelan saat ia maju. Di tangannya tergenggam sebilah keris pusaka. Warangkanya telah dilepas. Bukan Algojo Kasar yang dipilih untuk tugas ini, melainkan sahabat yang paling memahami bahasa batin Siti Jenar. Keputusan itu bukan untuk menambah derita, melainkan untuk menjaga kehormatan di ujung tragedi. Dua pasang mata bertemu. Tidak ada kebencian di sana. Yang ada justru pengakuan sunyi bahwa jalan mereka telah berpisah. Dan perpisahan ini tak bisa dihindari. Siti Jenar tersenyum tipis, seolah ingin menenangkan hati orang yang akan menusukkan keris. Jangan ragu, bisiknya pelan. Robek tirai ini agar aku pulang. Tangan Kalijaga bergetar sesaat, air mata menitik tanpa suara. Ia tahu, yang berdiri di hadapannya bukan penjahat, melainkan pencari yang melangkah terlalu jauh tanpa wadah. Namun negara harus berdiri, umat harus dijaga. Dengan satu tarikan napas dan asma yang dilafalkan dalam hati, keris itu bergerak cepat, pasti, tanpa kebencian. Waktu seakan berhenti. Tubuh Siti Jenar merunduk perlahan,
lalu rebah ke tanah. Tidak ada jerit, tidak ada perlawanan. Di detik itulah bisik-bisik menyebar. Karena dari luka itu mengalir cairan yang tampak pucat sekejap putih sebelum kembali merah. Aroma wangi menyeruak, lembut, mengisi udara. Banyak yang menangis tanpa tahu mengapa. Keajaiban atau sekadar simbol, tak seorang pun berani memastikan. Yang jelas, hati orang-orang terguncang. Beberapa saat kemudian, warna merah manusiawi kembali mengalir. Keheningan menelan alun-alun. Jika ada pesan yang tersisa, ia tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan ditinggalkan sebagai getaran bahwa jalan cinta yang ekstrem menuntut beban yang tak semua orang sanggup pikul. Dan bahwa kebenaran, ketika melampaui batas bersama, bisa berubah menjadi malapetaka. Jasad Siti Jenar diperlakukan dengan hormat, dimandikan, dikafani, disalatkan. Tidak sebagai penjahat, tetapi sebagai saudara yang gugur di persimpangan sejarah. Atas permintaan Kalijaga, pemakaman dilakukan sederhana dan tertutup. Bukan untuk menghapus jejak, melainkan untuk mencegah pemujaan yang bisa menyalakan api baru. Malam turun. Di tempat sunyi, Kalijaga berdiri lama di hadapan tanah merah yang masih basah. Angin memainkan ujung jubahnya. Di sanalah ia seakan berbicara kepada masa depan, kepada anak cucu yang kelak akan bertanya, siapa yang benar dan siapa yang salah? Jawabannya tidak sederhana, tidak hitam putih. Ia meninggalkan pesan tanpa suara. Hakikat adalah api terang, kuat, membakar. Syariat adalah tungku keras, membatasi, melindungi. Api tanpa tungku membakar rumah, tungku tanpa api dingin dan gelap. Keduanya harus berjalan bersama pada waktunya dengan kesiapan. Ketika Kalijaga melangkah pergi, bulan menggantung pucat di langit Jawa. Perdebatan telah usai, darah telah kering. Namun, gema pertanyaannya terus hidup, berulang di tiap zaman. Apakah kita menyembah Tuhan atau sedang jatuh cinta pada bayangan diri sendiri? Sejarah tidak berhenti di sini. Ia berjalan, menunggu siapapun yang berani belajar dari luka yang ditinggalkannya.